Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin apa yang dimaksud tentang ekonomi. Ekonomi apa sih? Jadi aku mau ngejelasin tentang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia seperti perilaku produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Nah, jangan lupa dicatat ya. Sekarang aku mau ngejelasin arti dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan aktivitas produksi ini disebut produsen. Nah, yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, biasanya orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan yang memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah guys, aku juga punya contoh ekonomi dalam motif memenuhi kebutuhan, dalam motif sosial, dan dalam motif mendapatkan penghargaan, serta motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan. Contohnya seorang pedagang yang membuka usaha. Ini contohnya. Nah, yang kedua ada motif sosial. Contohnya adalah penyerahan saluran kepada anak yatim. Nah, ini contohnya nih. Nah, yang ketiga adalah motif mendapatkan penghargaan. Contohnya adalah penyerahan piala kepada peserta didik yang berprestasi. Dan yang terakhir adalah motif memperoleh kekuasaan. Contohnya adalah di suatu kelurahan sedang ada pemilihan lurah baru. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan nilai guna bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Dan contohnya juga. Nah, yang pertama ada nilai guna bentuk tempat. Nilai guna bentuk tempat yang ada di tempat seharusnya. Nah, jadi contohnya itu kayak kapal memiliki nilai jika berada di samudra. Terus pesawat akan berguna jika berada di bandara atau di udara. Nah, yang kedua ada nilai guna bentuk waktu, yaitu nilai benda yang ada pada saat waktu yang tepat. Contohnya, minum memiliki nilai jika ada orang yang haus. Tas sekolah memiliki nilai jika ada anak yang sekolah. Yang ketiga adalah nilai guna bentuk kepemilikan. Nah, nilai benda yang ada pada saat benda tersebut berada di tangan yang tepat. Contohnya adalah cangkul yang berguna jika memiliki seorang petani. Terus mesin jahit akan berguna jika memiliki seorang penjahit. Sekarang aku bakal ngejelasin perbedaan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih beserta contohnya. Nah, yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan dan teori. Contohnya adalah guru, dokter, dan arsitek. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Contohnya adalah penjahit, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan juga pelatihan khusus. Biasanya lebih banyak memerlukan tenaga daripada pikiran. Nah, contohnya adalah kuli dan pembantu rumah tangga. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan contoh kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Nah, yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Contohnya adalah mengonsumsi makanan dan minuman, menggunakan pakaian, menggunakan sumber daya listrik, gas LPG, kendaraan, dan alat elektronik lainnya. Nah, yang kedua ada rumah tangga perusahaan. Nah, contohnya adalah membeli bahan baku produksi, pembayaran upah tenaga kerja, dan pembelian modal seperti mesin. Dan yang terakhir adalah rumah tangga negara, yaitu contohnya adalah membuat rancangan anggaran dan pembelanjaan negara. Nah guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan wassalamualaikum.